Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Parawansa, NPM 2018401018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul formulasi ekstrak belimbing bulu dalam bentuk CDN gel sebagai anti jerawat dan uji stabilitas fisik. Agenda saya di sini yang pertama latar belakang, yang kedua senyawa tanaman, yang ketiga formulasi, yang keempat metodologi, dan yang kelima prosedur. Latar belakang saya di sini, kulit merupakan lapisan terluar tubuh sebagai pelindung terhadap pengaruh luar. Masalah kulit di bagian wajah adalah jerawat. Jerawat merupakan kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebihnya produksi kelenjar minyak yang menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Penyumbatan dapat menyebabkan terjadinya peradangan, yaitu jerawat. Dalam belimbing bulu, secara tradisional digunakan sebagai antibakteri untuk penyakit alergi dan kulit sebagai radang pada wajah, bisul, dan jerawat. Belimbing bulu mengandung flavonoid dan tanin yang dapat berperan sebagai senyawa aktif anti jerawat. Gel merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang sedang berikatan pada fase terdispersi. Sediaan dalam bentuk gel lebih banyak digunakan karena memberikan rasa dingin di kulit, mudah mengering, dan membentuk lapisan yang mudah dicuci. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui buah belimbing bulu dapat diformulasikan ke dalam sediaan gel. Yang kedua, untuk mengetahui sediaan gel buah belimbing bulu memenuhi persyaratan stabilitas. Rumusan masalahnya, apakah buah belimbing bulu dapat diformulasikan ke dalam sediaan gel? Bagaimana cara mengetahui sediaan gel buah belimbing bulu memenuhi persyaratan stabilitas? Klasifikasi tanaman belimbing bulu. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spartophyta, divisi Magnolophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhoidae, ordo Gerailes, famili Oxalidaceae, genus Aperlua, spesies Aperlua bilimbi. Morfologi belimbing bulu. Belimbing bulu mempunyai batang kasar berbenjol, bercabangan sedikit, arah condong ke atas, cabang muda berambut halus dan berwarna coklat muda. Daun majemuk menyirip ganjil. Anak daun bertangkai pendek, berbentuk bulat telur sampai jorong, gunting, pangkal membulat, tepi rata, berwarna hijau, permukaan wajah hijau muda. Perbungaan majemuk, terusun dalam malai. Buah berupa buni, berbentuk bulat lonjong persegi, berwarna hijau kekuningan. Kulit buahnya berkilap dan tipis, bijinya berbentuk bulat telur gepeng. Kandungan kimia dan manfaat. Batang mengandung saponin, tanin, glukosida, kalsium oksalat, sulfur asam format, dan peroksidase. Daun mengandung saponin, flavonoid, dan tanin. Buah mengandung senyawa kimia flavonoid, glikosida, dan steroid. Bunga digunakan untuk pengobatan batu rejan, gusi berdarah, sakit gigi, jerawat, panu, tekanan darah tinggi, kelumpuhan, memperbaiki fungsi pencernaan, radang rektum, dan sariawan. Sedangkan dalam daun digunakan untuk mengatasi sakit perut, gondongan, tekanan darah tinggi, dan rematik. Yang terdapat dalam buah belimbing bulu yaitu senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid aktif sebagai antimikroba. Senyawa flavonoid merupakan antimikroba yang bekerja mengganggu fungsi membran sitoplasma. Flavonoid juga merupakan zat golongan fenol diketahui mempunyai khasiat seperti anti radang, memperlancar pengeluaran air seni, antivirus, anti jamur, antibakteri, antihipertensi, dan meningkatkan kerja pembuluh darah kapiler. Senyawa flavonoid juga merupakan antimikroba yang bekerja dengan cara mengganggu fungsi membran sitoplasma yang tersusun atas 60% protein dan 40% lipid yang umumnya berupa fosfolipid. Pada konsentrasi rendah dapat merusak membran sitoplasma, menyebabkan bocornya metabolit penting yang mengaktifkan sistem enzim mikroba. Sedangkan pada konsentrasi tinggi mampu merusak membran sitoplasma dan mengendapkan protein sel. Formulasi yang saya gunakan NaCNC 0,5 gram, gliserin 2,5 gram,
propylene glikol 1,5 gram, nipagi 0,02 gram, ekstrak buah belimbing bulu dengan konsentrasi 5%, 8%, dan 10%, aquades dan etanol. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Ibrahim. Sampel yang digunakan buah belimbing bulu. Pembuatan serbuk. Yang pertama diambil buah belimbing bulu yang segar. Yang kedua dilakukan fermentasi basah dan pencucian, yaitu untuk membuang kotoran yang ada pada buah belimbing bulu. Yang ketiga, dipotong buah belimbing bulu menjadi beberapa bagian. Tujuannya untuk mempermudah pengeringan. Yang keempat, dilakukan fermentasi pengeringan hingga sampel kering. Tujuannya untuk mendapat sampel yang awet. Yang terakhir, dihaluskan menjadi serbuk buah belimbing bulu yang kering. Setelah itu, pembuatan ekstrak buah belimbing bulu. Pembuatan ekstrak buah belimbing bulu dilakukan dengan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% selama 3 kali 24 jam. Hasil maserasi disaring hingga diperoleh ekstrak cair, kemudian dipekatkan dengan cara diangin-anginkan hingga diperoleh ekstrak kental. Setelah itu, pembuatan gel ekstrak buah belimbing bulu. Pertama, disiapkan semua bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ditimbang bahan sesuai dengan formula yang ada. Ketiga, dipanaskan air 10 ml hingga suhu mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian, NaCNC dikembangkan hingga terbentuk gel. Yang keempat, dilarutkan di bagian dengan sedikit air panas. Yang kelima, dimasukkan NaCNC ke dalam stemper. 6. Ditambahkan gliserin dan propylene glikol, diaduk sampai homogen, kemudian dimasukkan larutan nipagin ke dalam lubang, diaduk sampai homogen. Setelah itu dimasukkan ekstrak buah belimbing bulu dan diaduk sampai homogen. Yang ketujuh, dilakukan pengujian sediaan gel. Setelah itu, evaluasi kestabilan gel. Yang pertama, uji organoleptik, di mana uji organoleptik untuk mengetahui adanya perubahan bentuk, warna, bau, dan rasa dari gel. Yang kedua, uji homogenitas untuk mengetahui apakah ada partikel yang tidak larut dalam sediaan. Yang ketiga, uji pH untuk mengetahui gel yang dihasilkan dapat diterima pH kulit. pH kulit itu 4,5 sampai 6,5. Yang keempat, uji daya sebar untuk mengetahui kemampuan gel menyebar pada permukaan kulit. Daya sebar gel yang baik adalah 5-7 cm. Yang kelima, uji waktu tuang untuk mengetahui suatu kekentalan viskositas dari sediaan. Yang keenam, uji waktu kering untuk mengetahui rata-rata waktu yang dibutuhkan gel untuk mengering, sekitar 10-20 menit. Yang ketujuh, uji sensitivitas kulit untuk mengetahui sediaan gel tidak menimbulkan efek samping apapun bagi kulit. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kayak ikut saya naik, ini kan berhenti, tinggal potong dulu.